Jadi Yesus itu sebagai wakil Tuhan apa gimana maksudnya? Oh ya jelas, dia itu adalah utusan daripada Bapa di surga untuk memerintah sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oke. Yesus itu utusan. Jadi utusan atau Tuhan? Coba tegaskan. Oh ya utusan ya Utusan Tuhan, Bapa tapi di kata surga. Tuhan itu bukan berarti dia itu Bapa di surga. Tuhan itu title. Bahasa Arabnya Rob. Jadi beda eksistensi dong antara Ya, Bapa jelas di surga dan beda. Yesus. Ada dua apa gimana? Ya jelas beda. Rob maksudnya, Rob itu artinya pemilik, pengatur, pengendali, Oke, benar. pemimpin, Betul. tuan, Saya setuju. Tuhan itu maksudnya. Sama. Bahasa Yunaninya kurios, bahasa Inggrisnya itu Lord. Jika ada negara, ada pemerintahan, ada rakyat, maka kepalanya itu dipanggil sebagai Lord atau Rob bahasa Arabnya atau kurios bahasa Yunaninya, yang artinya yang kepada dia kita menaklukkan diri. Nah, jadi supaya semua orang bertekuk lutut di hadapan Yesus, menaklukkan diri di hadapan Yesus. Nah, dengan cara demikianlah maka Bapa di surga menjadi Tuhan bagi semua orang. Jadi Yesus Jadi itu Tuhannya Tuhan Yesus yang atau Bapa datang di daripada surga? Tuhan. Saya mau penegasan dari Abang. Jadi Tuhannya kan menurut Abang tadi ada dua eksistensi, Yesus dan Bapa Itu di surga. sama seperti Ya kan? kalian. Allah itu Rob, Tuhannya mana? tapi Muhammad juga Rob. Artinya Allah mengendalikan umat dengan perantaraan Muhammad. Allah menjadi Rob dengan perantaraannya Muhammad. Bagaimana Allah memimpin? Lewat perantaraan Muhammad. Bagaimana Allah memberi petunjuk? Lewat perantaraan Muhammad. Bagaimana Allah membimbing umat? Lewat perantaraan Muhammad. Makanya Muhammad itu gambarnya Allah di dalam iman kalian. Ya. Nah, di dalam Muhammad itu iman hanya Kristen, lu gak percaya. Barang siapa Ya, yang taat menurut kepada Rasul, kepercayaan kami maka Muslim, hanya sesungguhnya dia utusan telah Bang. taat kepada Allah, betul? Ya. Nah, di dalam agama Kristen, Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Makanya sama seperti saya dengan foto saya. Saya dengan foto saya itu ya saya. Tetapi di detik yang sama, foto saya itu bisa dibedakan dengan saya. Kalau foto saya dibakar, saya nggak ikut terbakar, betul? Kalau foto saya diinjak orang, saya tidak ikut terinjak. Foto saya itu cerminan, gambaran itu, atau Bang. citra daripada saya. Nah begitu juga Yesus. Oke. Yesus itu juga Yaudah, kalau citra Abang daripada Bapa di sorga. Oke. Penyataannya. Kalau Abang mau menjelaskan ini, tahu nggak saya tidak mau penyataannya? berdebat. Itu masalah maksudnya keyakinan Abang. Kalau keyakinan Iya, Abang di seperti dalam itu, iman oke. kalian Saya pun nggak seperti itu. bisa mendebat. Tapi Muhammad Kan itu apologet. menjadi Namanya Mesias apologet. palsu. Menghujat. Itu namanya Nah. apologet. Abang juga melakukan hal yang sama kayak Bang Zuma, Bang Loh, Yonatan. saya Sama, hanya karena kalian itu meluruskan sama-sama iman apologet. saya. Menurut pandangan iman saya, tidak ada Mesias yang lain. Jangan ada Yesus-Yesus yang lain. Jadi Yesus itu begini kan, Muhammad itu dalam agama Islam itu bukan Tuhan, dia hanya hamba yang diutus, yang disuruh oleh Allah. Dia itu Kalau Rob. Yesus ini kan Ya, dia itu Rob Tuhan, kalian. tapi diutusan. Jadi saya bingung. Loh, Mana dia tuh saya Tuhan atau paham utusan? itu. Yesus pun juga utusan di dalam Bible. Orang yang baca Bible tapi tidak mengaku Yesus utusan, goblok. Iya, baca Bible, kalau dia tidak bilang Yesus itu utusan Bapa di surga, goblok. Nah, Yesus itu baca utusan. Bible. Nanti dipotong tuh Atau sama Rob orang-orang mungkin jadi pitinya. Gak apa-apa. Karena memang benar yang saya katakan. Dengar ya, gini. Yesus diutus oleh Bapa di sorga untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus mendapat beroleh hidup yang kekal. Apakah umat muslim percaya kepada Yesus? Kalian Kalian percaya saya kepada nggak Yesus? bisa ganggu gue, terserah itu.
Oke, sekarang saya tanya, apakah kalian percaya kepada Yesus? Saya Percaya? percaya dalam konteks apa dulu? Mengimani atau apa? Sekarang saya tanya, apakah kamu ingin percaya kepada Yesus? Sebagai apa dulu, Bang? Kok sebagai apa? Sebagai anak Allah yang diutus oleh Dia untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau konteksnya seperti itu saya nggak percaya Nggak karena percaya. itu ranahnya keyakinan. Abang nggak bisa memaksakan, itu ranah keyakinan. Sama seperti saat saya memaksa Abang, apakah kamu percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Oke, Abang sekarang jawabnya begini. apa? Sekarang Nggak begini. bisa. Oke, sekarang saya tanya. Ini ada satu banner, ada salah satu poster yang dibuat oleh umat muslim nih. Nih, coba lihat. Oke. Ini bannernya di Cilacap. Ya. Di sini dikatakan I love Jesus, saya cinta Yesus karena Yesus seorang muslim, betul? Sekarang saya tanya, ini benar ajaran Islam nggak? Nggak tahu kalau dalam ajaran Nggak saya tahu. ada yang Makanya saya mengatakan, bilang tadi ada Yesus Muslim hadis itu yang enggak. mengatakan boleh berdusta. Kalau linglung bingung bolong saja. Bukan itu cuman banner, bukan hadis Nabi atau Al-Quran atau apa. Oke, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada hadis Yesus Nabi yang nggak? mengatakan Yesus itu adalah Muslim. Baik, Ya, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada Yesus nggak? setahu saya enggak. Iya, harusnya nggak ada. Tapi umat muslim lah yang mengatakan, mengaku-aku bahwa Isa itu Yesus, benar? Menurut saya bukan sih, Isa beda, Yesus beda. Iya, tapi kan kamu sendirian, ulama-ulamamu enggak. Kan menurut keyakinan saya, Yesus itu kan yang diimani oleh Abang, ya kan? Oke. Sebagai Tuhan atau utusan Baik. yang disalib itu. Baik, Kalau sekarang Nabi gini. Isa itu diangkat Sekarang orangnya. Sekarang kita bicara secara akademis ya, jangan berbicara dogma ya. Oke. Oke. Saya jelaskan tentang Yesus, ya. Yesus itu merupakan kata Yunani dari kosakata yang sesungguhnya bukan bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Yunani itu tertulis Yesus, ya, tapi itu merupakan peyunanian dari bahasa aslinya, yaitu Yeshua. Arti daripada Yeshua adalah Yahweh menyelamatkan. Nah, sekarang saya tanya, Isa secara kata berasal dari bahasa apa? Meninggalkan. Isa Berasal dari kosakata apa? Sosok Isa berasal dari kosakata apa? Isa adalah nama yang berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada Nabi Isa. Nah, makanya saya bilang Isa orang Arab. Orang Arab nggak Isa di situ? Bukan. Nabi Isa itu bukan orang tapi Arab. namanya Arab. Tapi kan karena dalam Al-Quran nama Isa itu disebut Isa karena Al-Quran turun Oke, dalam nama bahasa aslinya Arab. siapa kalau gitu? Nama Harus aslinya? disesuaikan. Ya, nama aslinya siapa kalau gitu? Bentar dulu, nama asli Isa ya. Bentar. Sabar dulu Bang. Saya juga sabar nungguin Abang. Silakan. Nama Ayo. asli Isa Al-Masih dalam bahasa Ibrani adalah Yesua. No. Berarti siapa di situ? Yesua. Yeshua. Nah, makanya kita itu harus kembalikan sosok itu ke dalam bahasa aslinya dan pengajaran aslinya bagaimana. Makanya Yeshua yang sudah diserinso jadi orang Arab, ngajarin orang Arab cium-cium batu. Ketika Yesus dipalsukan jadi Isa, jadi nabi orang Arab, ngajarin orang jadi seperti Muhammad. Makanya kembali kepada Yesus yang benar. Kalau sosok Isa berkata, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah,
Jadi sembahlah Allah. Karena Isa sudah dirinso jadi orang Arab. Udah digosok, udah jadi rinso dia, udah ini. Kusur. Jadilah kamu versi orang Arab. Sembahlah orang sembah Allah. Orang Arab kan, beliau itu berdakwah Oke, sekarang ke gini. Bani Israel. Pakai logika ya, pakai logika. Gini. Isa saya berbahasa tadi apa? pakai logika. Isa berbahasa apa? Nabi Isa berbahasa apa? Tadi kan nama aslinya Memakai bahasa Yeshua, apa? betul? Yeshua Hamasia, betul? Nah, Hamasia itu title-nya. Nama aslinya itu Yeshua aja. Hamasia itu adalah title yang disematkan kepadanya karena mereka percaya, karena kami percaya bahwa dia itu Hamasia, sang Mesias itu yang dinanti-nantikan. Nah, dia berbahasa apa? berbahasa kalau di sini Wikipedia bahasa Indonesia, Nabi Isa berbahasa Aram. Baik, Yesus berbahasa Aram. Nah, di dalam bahasa Aram tidak pernah ada kata Allah. Bagaimana dia menyuruh menyembah Allah sementara kosakata Allah saja nggak ada? Itu sama saja kamu percaya ada orang Korea, ya, ada orang Korea berbahasa Korea, mari kita makan empe-empe. Dari mana? Ada orang Korea bahasanya empe-empe gimana? Empe-empe itu cuma bahasa kita, orang Indonesia. Mana ada orang Korea bahasanya empe-empe? Empe-empe kalau dibilang asalnya dari Korea, bikinan asli orang Korea namanya dusta yang nyata. Nah, makanya saya bilang, dari gini. bahasa Arab. Coba sekarang saya tanya, kalau Isa berbahasa Aram, bagaimana logikanya dia menyuruh menyembah Allah? Gimana? Seandainya Isa itu adalah orang Aram, orang Yahudi yang berbahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa Syria, bahasa Aramaik. Bagaimana dia menyuruh menyembah Allah? Sementara Allah tidak ada dalam kamus bahasa Aram. Tapi kan udah kerasa. Profesor Aku tertipu, aku terjebak. Bahasa Arab dan bahasa Arab itu satu rukun, sama kayak bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, jadi nggak beda jauh. Orang Aram kalau ketemu orang Arab nggak bisa ngobrol, pakai bahasa Inggris. Kalau orang Malaysia ketemu orang Indonesia masih bisa ngobrol, walaupun sering salah paham. Bagaimana Isa nyuruh menyembah Allah? Dia sendiri nggak pernah bahasa Arab. Tapi Sedangkan di sini Allah kan, adalah kosakata nih saya nggak Arab. bohong ya, ini dari apa? Dari bahasa Aram. Bahasa Aram dan bahasa Arab adalah dua bahasa yang tergolong dalam bahasa Semit. Beda nggak? Sama, satu rumpun Semit. Iya, tapi beda nggak? Beda-beda sedikit lah. Iya, bahasa Sunda dengan bahasa Jawa beda nggak? Serumpun nggak? Enggak serumpun. Enggak serumpun, coba ketik di situ. Apakah bahasa Sunda dengan bahasa Jawa serumpun? Coba buka. Ya berarti itu nggak serumpun berarti. Buset. Bahasa Jawa dengan bahasa Sunda itu serumpun. Kalau orang Jawa bilang monggo, orang Sunda bilang mangga. Mangga, Ya, makan hidangannya. Nah, kalau orang Jawa bilang monggo. Mangga gitu. Itu bahasa serumpun. Tapi orang Jawa sama orang Sunda nggak bisa ngobrol terus-terusan. Nanti salah paham. Baku hantam. Karena bahasanya walaupun serumpun tetap beda. Makanya kalau orang Jawa ketemu orang Sunda pakai bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Jawa dan Sunda termasuk serumpun. Oke. Serumpun. Begitu juga bahasa Aram dengan bahasa Arab. Serumpun. Tapi beda. Tapi banyak kesamaan. Iya, banyak kesamaan tidak membuat bahasa itu menjadi bahasa yang sama. Contoh, misalnya orang Sunda dengan orang Jawa. Ya kan? Beda bahasanya. Monggo. Iya. Ada Kalau orang yang Sunda sama kesamaannya. matur nuhunnya gitu Sunda itu kan. kan matur Kalau Sunda bahasa itu Jawa matur nuhun, matur nuhun. suwun. Iya. Dikit
Ini kan ada perbedaannya bang. Iya, Hatur sama tapi kalau orang Jawa disebut. ketemu orang Sunda, dengar, kalau orang Jawa ketemu orang Sunda bisa mereka ngobrol pakai bahasa masing-masing. Bisa. Bisa dari mana? Bisa dari mana ini orang ngada-ngada aja? Kagak bisa. Gimana? Jadi bahasa Kalau Sunda orang itu Sunda nggak ngomong sama perlu orang serupa Jawa, segalanya, ngomong tapi apa ada gitu. perbedaannya Begitu kesamaan. juga kalau ada orang Jawa ngomong sama orang Sunda. Allah, ngomong apa gitu. Jadi belajar lagi lah ya, oke? Tapi oke, serumpun dalam konteks bahasa berarti bahasa-bahasa yang memiliki asal-usul yang sama atau berasal dari satu bahasa induk yang sama. Iya. Berarti Nah, intinya induknya nanti dari- kalau kamu belajar Gitu, itu, Bang. Jadi nggak kamu terlalu sudah jauh. sampai ke tahap yang paling tinggi. Nanti kamu akan simpulkan bahwa bahasa asli daripada Al-Quran itu merupakan bahasa Aram. Lalu dirubah oleh umat muslim menjadi bahasa Arab. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Karena sebelumnya bukan bahasa Arab. Saya kasih kamu contoh. Nah, sebelumnya Dengar. bentar Ini dulu. saya kasih contoh yang paling Saya nyata. bicara dulu dong. Abang Oh, dari silakan. tadi ngomong mulu ini nggak fair Silakan. dong. Silakan. Oke, karena kitab yang Allah turunkan itu tergantung diturunkannya di mana. Dikarenakan Nabi Muhammad diturunkan di Arab, maka ya bahasanya bahasa Arab. Masa mau bahasa Korea kan nggak nyambung. Kenapa harus dikasih tahu dalam bahasa Arab? Apa maksudnya? Kenapa Mana? harus memberitahu orang dalam bahasa apa itu diturunkan? Supaya orang mikir. Bukan supaya orang mikir. Dengar. Oke, tapi kan dalam Al-Quran la'allahum ta'qilun, Sebentar. supaya kalian mikir gitu Sebentar. kan. Supaya kamu memahaminya. Dengar. Al-Quran Coba dengar ya. dalam bahasa Arab. Sekarang Harus kita mikir, pergi ke toko ini berasal buku. dari bahasa mana awalnya, induknya Oke. bagaimana, kosakatanya bagaimana, rumitnya bagaimana, jumlah kosakatanya berapa juta, kenapa dipilih bahasa Arab. Nah, mikir, kenapa ya Sudah? Allah milih bahasa Arab? Gitu. Sudah? Sudah. Oke. Mm-mm. Sekarang kalau kita pergi ke toko buku, Mm-mm. di situ ada tulisan Al-Quran dalam bahasa Indonesia atau Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada kosakata dalam bahasa Indonesia? Maksudnya gimana sih? Ada terjemahannya apa gimana? Pelan-pelan. Ini memang muslim ini agak sedikit leleh. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita pergi ke toko buku. Mm-mm. Di toko Kita buku pergi ke toko ada buku. tulisan Kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Coba, Ya. kenapa ada tulisan dalam bahasa Indonesia? Ada Berarti itu kosakata diterjemahkan. pemberitahuan dalam bahasa Indonesia, kenapa? Kenapa ada pemberitahuan bahwa ya Kitab karena itu ada dalam bahasa versi Indonesia. aslinya dalam bahasa selain Indonesia. Nah, karena bahasa aslinya bukan bahasa Indonesia, makanya dikasih tahu dalam bahasa Indonesia karena sudah diterjemahkan. Nah, kosakata atau pemberitahuan bahwa buku ini dalam bahasa ini itu hanya ada di dalam sebuah penerjemahan buku. Contoh, Laskar Pelangi dalam bahasa Inggris, Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Karena sumbernya itu sudah beda bahasa. Makanya kita tidak akan pernah menemukan novel Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia. Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia? Bukannya Laskar Pelangi memang bahasa Indonesia? Kabur kan dia? Dia setelah nangkep kabur dia. Iya teman-teman. Jadi coba Anda buka koran, beli koran Sindo, ada nggak koran Sindo ini dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham? Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Karena memang dia udah bahasa Indonesia dan aslinya bahasa Indonesia, nggak mungkin dikasih tahu gitu. Tapi ketika saya mengirim kamu sebuah buku dan saya kasih tahu dalam bahasa ini, itu menjadi indikasi kuat bahwa telah terjadi penerjemahan.